berbicara melalui perantara nabi-nabi begitu. Dan Kan nabi-nabi itu Yesus sudah ada di tengah-tengah. Yesus sudah ada di tengah-tengah manusia, di atas bumi. Kenapa bukan Yesus yang mengatakan itu? Sedangkan dia berkata sesuai dengan apa yang diperintahkan. Dan Yohanes 3:16. Ya karena dia sudah dinubuatkan oleh para nabi-nabi ribuan tahun yang Ya, lalu kenapa begitu. bukan Yesus yang berbicara langsung? Bukankah dia itulah yang harus dipercaya? Karena Yesus kan belum ada. Bagaimana dia menubuatkan dirinya sendiri? Yesus sementara dia ada belum di lahir bumi ke dunia? belajar. Bahkan dia mengajar selama 3 tahun. Kenapa dia nggak mengajarkan dirinya seperti itu? Kenapa justru Anda yang lebih jago daripada Yesus? Sebelum inkarnasi, Allah sudah memakai para nabi mengatakan bahwa dia akan menyatakan dirinya begitu, Pak. Coba. Kalau Yesus itu adalah inkarnasi Tuhan, ketika dia menjadi manusia, aku datang sebagai manusia atas kehendak siapa? Kalau dia adalah inkarnasi Tuhan, dia harus mengatakan atas kehendak siapa? Dia kan inkarnasi Tuhan. Aku adalah inkarnasi Bapa. Apa ucapannya? Aku datang ke atas muka bumi atas kehendak siapa? Kehendak Allah. Loh, bukankah dia Allah sendiri? Iya, Allah sendiri. Ya. Kenapa dia masih menyebut atas kehendak Allah yang ada di langit? Dia dalam inkarnasinya berbicara kepada Bapa bahwa itu adalah kehendak Bapa begitu. Apa itu inkarnasi? Hei, apa itu inkarnasi? Seibarat manusia jadi babi. Itu inkarnasi. Orang berinkarnasi menjadi babi. Tidak ada lagi orangnya. Yang ada cuma babi. Inkarnasi itu apa itu namanya? Perwujudan roh yang dari tidak kelihatan. Roh itu kan Apa sih orang ini? Menyatakan apa sih orang ini? Anda berbicara inkarnasi itu ibarat orang jadi babi ngepet. Tak ada lagi orangnya. Yang ada tinggal babinya. Itu beda Yesus lah. mengatakan, itu kan manusia begitu Bang, bukan roh. Apa sih? Inkarnasi itu perwujudan roh. Pandai-pandaian Anda ini. Pandai-pandaian Anda ini. Yesus yang berhak atau Anda yang berhak menyatakan siapa Yesus? Jawab. Anda atau Yesus yang berhak menyatakan siapa dirinya? Allah sendiri menyatakan dirinya. Sekarang saya tanya sama Anda, yang punya kapasitas menjelaskan tentang siapa dirinya, Anda atau Yesus? Alkitab. Alkitab. Ini cara ular tua bicara kayak gitu. Alkitab. Orang sudah jauh kok Bang. Seketika Yesus dianggap sampah. Anda melantik Yesus adalah Bapa yang datang menjadi manusia. Yang bisa menjelaskan itu siapa? Anda mengatakan Alkitab. Lah, Yesusnya mana? Pensiun. Bukankah Anda sedang berbicara mengenai Yesus? Yang tahu tentang Yesus adalah Yesus, bukan Anda. Mana ucapan Yesus bahwa dia adalah inkarnasi Bapa? Dia kan sudah berulang kali mengatakan bahwa barang siapa yang melihat aku sama dengan melihat Bapa, itu berarti artinya Allah menyatakan dirinya, manifestasi dari Allah itu sendiri. Itu inkarnasi. Apa dasar pijakannya dia berkata Allah begitu? Menjadi manusia begitu. Gimana? Berarti bohong Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 37. Bapa tidak bisa kau lihat, Bapa tidak bisa kau dengar. Berarti dia bohong dong. Ya, makanya itu Allah menyatakan dirinya berinkarnasi agar manusia. Itu kan tanggapan saudara. Itu tanggapan saudara. Yesusnya mengatakan itu enggak? Kan sudah dibilang barang siapa yang melihat aku sama dengan Bapa. Sudah dibilang. Karena Bapa itu tidak bisa dilihat. Bapa itu tidak bisa kemudian menjadi manusia. Jadi siapa yang satu apa? Satu hakikat. Nenekmu kiper. Jadi menurutmu Bapak itu juga punya biji peler? Bukan itu hakikatnya mereka adalah Allah begitu. Kalau hakikatnya itu satu, berarti kehendaknya juga satu, betul? Kehendaknya satu, ya. Nah, coba kau baca Yohanes 8:42. Aku datang ke atas muka bumi atas kehendak siapa? Ya secara inkarnasi dalam kemanusiaan. Ya itu mulai lagi kan alamak. Gimana sih? Ya memang kehendak Bapa, tapi kuasa. Gimana? Jadi kehendak Bapa dan kehendak Yesus itu beda?
kehendak dalam kemanusiaan Yesus, dia taat, Iyalah, patuh dan taat terhadap apa sih? Bapaknya gitu. Satu Apa visi sih satu orang misi, ini? tidak bisa Aku datang menjadi manusia. Setelah Yesus dan Bapa datang menjadi manusia, dia satu hakikat menurutmu? ya satu hakikat, yaitu Allah sebelum Berarti satu berinkarnasi. kehendak dong. Berarti satu kehendak dong. Ya satu kehendak. Nah, kenapa Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Ya karena kan di situ Allah sudah berinkarnasi begitu, sudah berinkarnasi menyatakan dirinya sebagai manusia begitu. Aduh, ya Allah yang karim. Secara inkarnasi dia berkata dalam kemanusiaannya, karena Berkata dalam dalam kemanusiaannya. Anak bukan Bapa, begitu. Kalau dia datang sebagai manusia, yang datang sebagai manusia ini Bapa atau bukan? Yang datang sebagai manusia yaitu Firman. Firman. Nah, berarti bukan Bapa. Ya secara inkarnasi bukan Bapa karena beda pribadi begitu. Bukan. betul. Yang datang sebagai manusia ini Bapa atau bukan? Allah yang datang Allah. Kok lari lagi ke Allah? Allah. Pohon. Maksudnya Allah pohon. tapi bukan Pohon. Bapa. Allah tapi bukan Bapa. Pohon atau sumpah serapah yang datang ini? Allah tapi bukan Bapa gitu. Allah siapa? Allah yang mana? Allah bahasa Allah yang Yunani atau disembah bahasa oleh- Ibrani? Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Walama. Kalau yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu tidak pernah jadi manusia. Kan sudah dinubuatkan oleh nabi Nubuat para nabi. lagi. Allah memakai para nabi, para nabinya begitu. Kenapa bukan Yesus yang berbicara langsung? Kan sudah berinkarnasi untuk apalagi dia menubuatkan dirinya, kan sudah berinkarnasi. Bukan menubuatkan, menjelaskan dirinya. Kenapa bukan Sudah. dia yang menjelaskan dirinya? Kan sudah dijelaskan di barang siapa Mana Yesus menjelaskan dirinya mana? Di mana Yesus menjelaskan dirinya kalau Yohanes dia 10. adalah inkarnasi? 10 Yohanes 10 ayat 30. Kau menyebut aku dan Bapa adalah dia dan Bapa, aku dan Bapa adalah satu gitu. Satu iya, hakikat. satu apa? Sementara di dalam Yohanes 8 dia mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Di mana ayatnya? Yohanes 8. Jangan narang aja Bang Cuma, jangan Bentar, narang. Yohanes jangan 8. narang, Cuma. Saya nggak marah. Memang suara saya kayak gitu. Yohanes 8 ayat Jangan narang aja. Kalau tunjukkan ayat 3 harus sesuai dengan Coba Alkitab. baca nomor 15, 16, 17. ayat 15. Ya. Coba baca. Ya, makanya di situ mereka Apa? Bapak dan anak beda pribadi. Bapak dan tapi anak berapa? Satu esensi Berapa? yaitu Allah begitu, satu hakikat Satu yaitu esensi. Allah. Gitu. Kau kenapa suka ngarang-ngarang, Bung? Kenapa Anda ini suka kali ngarang? Kenapa? Kenapa Anda suka ngarang? Yesus mengatakan, kamu menghakimi manusia. Menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri. Kalau aku tidak seorang diri, berarti aku bersama dengan Bapa. Aku dengan Bapa itu berapa? Seorang diri atau berdua? Mereka itu kesatuan, yaitu hakikatnya Kesatuan nenekmu satu Allah kiper. begitu. Ular tua Karena juga ini, ular tua. kehendak itu ada Kau di itu Bapa, ular tua juga kuasa memang. ada di anak. Kalian itu semuanya Dan keduanya rata-rata tidak ular bisa tua. dipisahkan. Keduanya tidak bisa. Tidak bisa dipisahkan gimana? Tuhan tidak mengizinkan aku seorang diri. Berarti aku dengan Bapa berdua atau sendiri? Tidak bisa dipisahkan. Kalau berdua Tidak itu bisa artinya dipisahkan. Ada dua Pula. oknum. Bapak, mengapa kau meninggalkan aku? Tidak bisa Kalau kita dipisahkan pisahkan, pula. itu berarti ada dua oknum. Nah, Bapak dan anak ini adalah kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Hakikatnya itu Lah yang satu. teriak kemudian Eli lama Allah. sekali itu siapa? Nah, cerita dongeng Yesus. kau kawan. Berpisah enggak dia? Berpisah enggak? Roh Allah tetap ada dalam dirinya, sekalipun dia Alah, mengalami ngarang bebas kau. itu Ada. ekspresi dari Pusing saya hadapi kemanusiaannya, orang-orang karena ini. dia akan mengalami Bung, kau kesakitan, baca dulu itu, kau baca kematian dulu begitu. tuh. Aku tidak menghakimi sebab jika aku menghakimi penghakimanku benar. Sebab aku tidak seorang diri. Nah, kalau tidak seorang diri, kalau lebih seorang berarti berapa itu? Ya kan itu mereka itu kesatuan, bukan dua oknum begitu.
kehendak di Bapa, kuasa di Anak. Keduanya tidak bisa berpisah. Kalau keduanya berpisah, tidak bisa berbuat apa-apa begitu. Itu kau sebut keduanya. Ya. Kan kesatuan. Berarti dua kan? Hakikatnya Kan yaitu berarti mereka. dua kan? Iya, berarti dua hakikatnya kan? Hakikatnya mereka Udah satu selesai. Allah begitu. Iya, kamu Mereka itu Allah. konsepmu, itu konsepmu. Tapi konsep Yesus tidak begitu. Itu konsepmu. Tapi konsep Yesus tidak begitu. Itu konsep saudara, silakan aja nggak apa-apa. Tapi Yesus tidak begitu konsepnya. Ya, Konsep pagan memang kayak gitu. Karena dalam kekristenan kalau Allah itu bukan berbicara mengenai keberapaan, tapi ke bagaimana anak Allah itu begitu. Sekarang Ya gini itu aja, Kristen, itu Kristen. Tapi kalau Yesus tidak, ini saya itu Kristen analogikan bang. aja ya. Tapi kalau Yesus tidak. Iwan Jumat. Di data Kristen nomor itu adalah 29-nya dikatakan apa? Dan Tuhan yang telah mengutus aku, Tuhan menyertai aku, Tuhan tidak membiarkan aku seorang diri. Iya, Berarti itu aku dan berbicara Bapa seorang atau dua dalam orang? kemanusiaannya anak bukan Bapa dalam inkarnasinya. Secara inkarnasi anak itu bukan Bapa karena anak itu yaitu sebagai bagian karya penyelamatan dari Allah untuk Berarti Yesus ini menebus bukan dosa Tuhan manusia. kalau gitu. Berarti Yesus bukan Tuhan. Dalam inkarnasinya. Dah selesai. Dalam inkarnasi, Berarti memang Yesus Yesus- tidak sehakikat dengan Yesus- Bapa. Satu hakikat yaitu Apanya yang Allah. menjadi manusia? Apanya Tuhan yang menjadi Yesus? Tuhannya atau firman-Nya, pribadinya Allah. apanya yang menjadi Yesus? Tuhannya, hakikat Tuhannya yang menjadi Yesus atau ciptaannya yang menjadi Yesus? Apanya? Firman-Nya Secara berjumpa enggak hakikat dan firman-Nya, keberadaan. pribadinya Allah. Apanya yang itu menjadi Yesus? Apanya yang menjadi Yesus? Sepenuhnya Tuhan, karena Yesus berasal dari atas, dari surga. Dia sendiri berkata, aku berasal dari surga, dari atas. Itu secara eksistensi keberadaan. Kalau secara hakikat, nah makanya tadi saya bilang di Yohanes 10 apanya ayat Tuhan yang 30, menjadi Yesus? Apanya Tuhan yang Yesus menjadi dan Yesus? Bapa Apanya? adalah satu, mereka satu roh begitu. Itu pemahamanmu kawan. Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Gitu loh. Mereka satu, makanya Yesus berkata Itu di pendapatmu, silakan. Tapi Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Udah ada ayat di selesai. Matius, Shema Saya Israel, lebih percaya Adonai Yesus, Elohim kawan. Ehad. Adonai Ehad, kan itu dibilang. Kawan. Saya lebih percaya Yesus daripada kau. Ehad itu bukan Oke. berbicara angka satu, tapi Saya lebih percaya Yesus. Aku dan Bapa adalah dua. Udah selesai. Saya nggak percaya sama kau. Kau karisteng. ini begini aja bang, bisa nggak saya kasih analogi biar ngerti bang? Bisa nggak saya kasih analogi biar ngerti? Saya sudah mengerti. Bisa Agamamu nggak? sudah ngerti. Iya, tapi Bisa nggak ini satu-satu? mendekati. Bisa nggak satu Ini aja dari mendekati. Juma? Bisa nggak satu Bentar. aja? Saya sudah paham kalau karisteng agama pagan. Ini memang Tuhannya banyak. analoginya hampir mendekati untuk membantu saja ya. Memang tidak sepenuhnya bisa dipahami Tritunggal itu. Nah, jadi saya analogikan Saya paham aja ya. Tuhan, weh. Saya paham Tuhan kau itu Ya. tiga. Udah. Iya, makanya dengar dulu bang. Biar Saya mengerti. Abang karena abang Saya paham, saya ngerti Tuhanmu itu tiga. Udah selesai. Dan saya lebih percaya Yesus. Iya, makanya Bahwa sebentar dulu, Yesus Bang, saya- berdua dengan Tuhannya. Yesus makanya itu berdua dengan Tuhannya. Yesus tidak seorang diri, dia berdua dengan mereka itu Tuhannya. kesatuan bang, bukan Itu bukan imanmu, oknum. itu imanmu. Silakan. Saya nggak paksa kok. Silakan dengan imanmu. Ya, Tapi makanya saya sebentar lebih dulu, percaya kepada Yesus. biar mengerti, Saya Bang, ya. lebih percaya Yesus daripada kebodohanmu. Ya. Iya, gitu dong. Silakan Anda dengan kebodohan Anda. Silakan. Ya, La ikraha fidin. memang betul Saya kami, nggak paksa. kami lebih percaya karena kami diselamatkan melalui Yesus, karena hanya Yesus yang bisa menyelamatkan Yesus mengatakan kami. aku dan Bapa adalah dua. Silakan aja. Makanya kalian itu diusir. Itu tadi yang saya bacakan. Kan Dan aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Berarti aku dan Bapa adalah Aku dan Bapa adalah satu, adalah dua. Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Dia berbicara Berarti dalam kemanusiaannya. Ya, itu karena dia. karena Itu anak dia. bukan Bapa, kan sudah saya bilang. Secara dengarkan. inkarnasi, anak bukan Bapa. Ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, dia berbicara sebagai apa di situ? Dia berbicara Sebagai Hakikat aku dan Bapa satu, karena mereka satu. Iya, hakikat. sebagai apa dia berbicara? Sebagai apa? Sebagai apa? Ya sebagai Allah. Allah. Nenekmu kiper. Nah, itulah kau ular tua.
Yesus sedang berbicara sebagai manusia, di situ kau bilang sebagai Allah. Pohon. Dia Yesus sebagai berbicara pohon. dalam keilahiannya, dalam Nenek Mukiper keilahian yang berbicara Dia satu keilahian. hakikat Pada dengan saat Bapanya, Yesus berbicara yaitu begitu, Allah. dia berbicara sebagai manusia, kucelu, bukan berbicara sebagai manusia sebagai ular atau sebagai ayam. Dia berbicara Makanya sebagai perlu manusia. dipahami ayat selanjutnya. Dia berkata kan, makanya respon orang Yahudi mengatakan bahwa dia menyamakan dirinya dengan Allah begitu. Oh enggak. Yesus mengatakan kemudian di data 34-nya apa? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Ayo. Musa disebut Allah juga, Keluaran 7 nomor 1. Ayo. Malaikat juga disebut Allah. Siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia disebut Allah. Siapa kata siapa? Kata Yesus. Di mana ayatnya? Yohanes 10 yang kau baca tadi tuh. Kamu tuh bicara, tidak ada data, sembarangan saja. Dia berbicara, makanya Berbicara apa kawan? Berbicara apa? Yohanes 10 34 36. Keilahiannya. Mana ada Yesus punya sisi keilahian? Ya, Mana sisi begini, keilahian Bang. Yesus? Mana? Begini, Tunjukkan sisi respon keilahiannya mana? Makanya dibaca ayat selanjutnya, ayat 33. Di sini orang Ya Yahudi kan 34-nya berkata, teruskan. 34 baca, 35 baca, karena dia 36-nya baca. menyamakan diri dengan Allah begitu. Nenek Mukiper, Yesus makanya ketika dituduh begitu, Yesus klarifikasi, hei kalian yang bahlul, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia disebut Allah, dan apa yang tertulis dalam kitab Taurat tidak bisa dibatalkan. Makanya belajar Itu kan Allahnya huruf kecil, Bang. Itu kan Allahnya huruf kecil, bukan huruf besar. huruf kecil lagi ya Allah. Huruf Yunani kecil. itu tidak mengenal huruf kecil, huruf besar. Ada-ada aja. Itu Musa di dalam Keluaran 7 nomor 1 dipanggil apa? Dia disebut Tuhan. Dia disebut Allah juga. Dia disebut Elohim. Sama sebutannya kepada Tuhannya Bani Israel. Apakah kemudian Musa itu Tuhan? Bukan. Benarlah Yesus. Ayo, di mana? Tunjukkan datanya. Ayat, Di mana? Adalah Allah. Enggak ada yang bisa diskusi ini, enggak pakai Iya, data. semuanya Di mana? Cuman doktrin, Ayo, itulah kawan-kawan membawakan ini. narasinya kayak gini. Tunjukkan datanya. Keluaran 7 Bahlul nomor 1. Oke, Keluaran 7. Itu Kamu yang saya baca pakai dulu. kitabnya orang, kau pula yang tidak ngerti. Malah malah Bantu kita yang bukan lebih bilang. ngerti. Ayat Manjuma kan bilang mengatakan Musa itu adalah Allah. Ya, saya cari dulu ya. Ya silakan. Oke. Keluaran 7 nomor 1. Lebih paham kita, Mbak. Padahal kau ngaku anak-anak dewa, gimana sih? Harusnya anak-anak dewa Berfirmanlah, ini yang lebih paham. berfirmanlah Baca ya, Tuhan di sini. kepada Musa. Di sini Lihat firman-Nya seperti aku itu. mengangkat Firman engkau Tuhan kepada sebagai Musa, "Lihat Elohim aku bagi mengangkat Firaun." Engkau sebagai Allah bagi Firaun. Nah, Itu bagi Firaun, ya. Bagi Firaun. Nah, terus Yesus ini diangkat sebagai Allah untuk siapa? Yesus Hei, itu bagi seluruh. Hey. Mana manusia, dalilnya? Bo. Di mana dalilnya? Bapak mengangkat Yesus sebagai Allah untuk seluruh manusia. Di mana dalilnya? Ya. Di mana dalilnya? Di mana? Coba. Sebagaimana Yesus berfirman Tuhan, sebagaimana Musa Tuhan berfirman kepadanya, mengangkatnya menjadi Allah untuk Firaun. Di mana Yesus mengangkat Yesus menjadi Allah? Di mana dalilnya? Tadi Tunjukkan. teman saya sudah berusaha. Di mana jawab kawan? berapa kali ya Abang Juma. Hei, di mana Tuhan mengutus Yesus Yesus itu, untuk menjadi dengar. Allah bagi orang Roma dan Yunani? Di mana? Di mana dalilnya? Di mana? Tunjukkan. Saya jangan matikan mic saya. Aduh. Iya, silakan. Silakan saudara, Santai. silakan. Saudara tunjukkan di mana tertulis Tuhannya Yesus mengutus Yesus untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen dan Yunani. Tunjukkan kepada saya. Selayaknya Musa diutus menjadi Tuhan bagi Firaun. Yesus ini adalah pribadinya Allah itu sendiri yang turun ke Itu dunia ini kan menjadi menurut manusia. kamu, Cak Ayu, yang saya minta menurut Dalam Injil Tuhannya. Yohanes ayat 1. Alamak, gimana sih saudara-saudara Kristenku ini? Ayolah, jangan memperbodoh diri. Ayolah, jangan memperbodoh diri lah. Jangan memperbodoh diri. Pada mulanya adalah firman, Musa, firman itu kawan. bersama-sama dengan Allah. Saudara dengarkan saya. Musa diutus Tuhan menjadi Tuhan bagi Firaun. Sekarang Bagi tunjukkan Firaun, itu bagi Iya, Firaun. bagi Firaun. Sekarang Untuk tunjukkan membuktikan Tuhan kekuasaan Allah mengutus itu sendiri. Yesus.
Sekarang tunjukkan di mana Tuhan mengutus Yesus menjadi Tuhan bagi umat manusia. Mana dalilnya? Ayo. Ayo. Mana dalilnya? Yesus itu saya Itu bilang kan Yesus imanmu. adalah pribadi Itu Allah, imanmu, Bang. bro. Kamu imanmu Bukan itu. iman saya. Itu imanmu, bro. Yang saya minta firman Tuhannya mengutus Yesus menjadi Tuhan untuk Kristen itu di mana? Di mana Tuhan berfirman begitu? Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Kristen. Mana dalilnya, bro? Kita butuh dalil kan? Kita nggak mau memperbodoh diri kan? Nah, mana dalil? Nah, mana dalilnya? Oke, santai sabar. Iya, silakan. Roma 14 nomor 9. Jangan sampai dunia tertawa. Nomor 9. Nah, lalu mana? Firman Tuhannya mana? Firman Coba Bang Tuhan. Juma buka di 1 Petrus ayat 18. Firman Terus. Tuhannya yang saya minta. Bukan, maaf. Di sini bukan. Firman Tuhannya Bang yang saya minta. Coba buka di Matius 23 ayat 18 sudah jelas. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ya? Sudah jelas. Ya. Yang saya minta firman Tuhannya kawan. Mana firman Tuhannya itu perkataan Yesus kawan. Mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah Susah memang ini. Susah. Yang saya minta firman Tuhannya kawan. Bang Juma, kemarin saya tanya kepada kamu Abang Juma belum jawab sampai. Firman Tuhannya yang saya minta, jangan nangis dulu. Kemarin saya tanya kepada Bang Juma belum jawab sampai. Firman Tuhannya mana? Jangan main mute. Jangan pindah tempat dulu kalau lu gak jawab itu. Sebagaimana gini loh Banyumaya, Keluaran 7 nomor 1 ini saya ganti Musa menjadi Yesus ya. Ya seperti kan gitu bunyinya. Gini loh, berfirmanlah Tuhan kepada Yesus, lihatlah aku mengangkat engkau sebagai Tuhan seluruh umat manusia. Bang Juma, Nah itu kan, ada nggak bunyi begitu? Ada nggak bunyi begitu di Bible? Sampai sekarang Bang Juma belum jawab. Dah, Run. Di mana Nggak wahyu bisa ya. pertama kali? Di mana bisa. yang wahyu pertama kali? Nggak bisa dia. Lebih nyambung masalah loh, bener. Bang Zuma. Banyuma paling sabar menghadapi orang yang Itu kasihan. makanya Iya, perwujudan Allah Bapa Bener sih. secara Mamula sih. inkarnasi, kesatuan anak dan Bapa, Mamula dan sih. Bapa secara inkarnasi. Makanya mereka itu kesatuan. Ya, itu ajarannya imanmu. Allah begitu. Dia Itu satu imanmu Allah. kawan. Itu imanmu kawan. Silakan. Tapi Yesus mengatakan Bapa dan aku dua. Itu imanmu kan? Oke, silakan aja dengan imanmu. Bungkus. Itu Dan- berbicara dalam kemanusiaannya, tapi berbicara dalam keilahiannya. Dia menyatakan- di mana dia Yesus berkata dirinya, di mana Yesus menampakkan keilahiannya di mana? Aku dan Bapa adalah Oke. satu. Pertama, Itu otoritasnya sebagai Tuhan, yaitu mengampuni dosa. Yesus berkata, di mana Yesus mengatakan aku mengampuni dosamu di mana? Ayo di mana? Saya tutup Yesus channelku. kan berkata, dosamu sudah diampuni kan? Yesus berkata di memalukan. Dosamu telah diampuni. Yang saya minta di mana Yesus berkata dosamu telah aku ampuni mana? Coba. Mana? Ya itu dia berbicara mengenai otoritasnya begitu. Bapa, ampunilah dosa mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Malukan. Di Lukas 5:20, dia berkata, saudara dosamu sudah diampuni begitu. Siapa yang ampuni? Ya, dia berbicara dalam keilahiannya. Iya, karena dia otoritasnya. nenekmu kiper. Inilah kau kawan. Dalam keilahiannya itu ini rusak. Rusak kau ini, rusak kau ini kawan. Yesus itu wakil Tuhan kawan. Ya. Bro, yang mengampuni dosa Bukan siapa wakil bro? Tuhan, dia Allah. Selalu banyak saya tanya satu aja. Bro, yang mengampuni Rusak dosa itu. otakmu. Bro, yang mengampuni dosa itu A, Bapak, B, Yesus. Silakan jawab coba. Yesus. Bah. Kenapa bilang diampuni? Karena kuasa otoritas ada pada dia. Oke. Yesus ya? Yakin ya Yesus ya? Ya, karena dia pun Nah, terus- berbicara. Terus bapaknya Yesus ngapain? Kehendak ada di Bapa begitu. Rusak.
Aneh, rusak memang. Inilah kalau abang ini masih makan babi kah? Seperti begini, saya begini, kalau seperti otak dan tangan. Kalau tidak ada otak, bagaimana tangan kita mau bergerak? Begitulah kira-kira. Oh gitu. Yang mana yang Yesus ini? Yang otak atau yang tangan? Ini analogi saja ya. Iya, yang mana yang Yesus? Membantu begitu. Yang Yesus mana itu yang ya Yesus? tangan. Oh, tangan. Yesus ini tangan. Ya. Iya, Jadi betul. Tuhannya ini Bapa. Gitu. Keduanya satu hakikat, yaitu manusia begitu. Kan satu hakikat tangan dan otak. Nah, sekarang otak dan tubuh. Sekarang kalau tangan ini lepas dari badan lalu dikasih roh, dikasih pribadi, dikasih kemudian kehendak sendiri, apa masih bisa disebut sebagai satu kesatuan? Sementara dia sudah memiliki kehidupan sendiri. Nah, makanya kalau tubuh tanpa otak kan mati. Gimana untuk Ya enggak, bergerak tanpa otak? sekarang Yesus ini punya otak sendiri dia. Punya roh sendiri, punya kehidupan sendiri, punya kehendak sendiri. Ayo, Kan makanya apakah dia masih... dalam kemanusiaannya rohnya itu satu dengan bapaknya begitu dalam Bagaimana inkarnasinya. ceritanya satu dengan bapaknya? Kan dia berkata aku dan Bapa adalah satu hakikat, yaitu Itu Allah lagi begitu. kembali lagi ke situ. Alamak. Kenapa Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu? Baca di dalam Yohanes 8:29. Dan dia yang telah mengutus aku, dia menyertai aku, dan dia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Aku dan Bapa adalah satu. Itu berbicara dalam kemanusiaannya, dalam inkarnasi yang dia, karena anak bukan Bapa secara inkarnasi, pribadi anak berbeda dengan pribadi Bapa begitu. Karena pribadi anak inilah yang menjadi sebagian yaitu karya penyelamatan dari Allah, yaitu bahwa anak yang akan menyelamatkan manusia dari dosa begitu. Saudara, tolong tunjukkan di mana Yesus berkata bahwa aku ini adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Anda dari tadi ngomong itu dari sisi kemanusiaannya, itu dari sisi kemanusiaannya, itu dari sisi kemanusiaannya. Sekarang tolong tunjukkan kepada saya, Yesus pernah mengajarkan kalau dia adalah Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. Di mana? Di perjanjian lama kan nabi-nabi sudah menubuatkan Tuhan dia sendiri sebelum berinkarnasi. Jadi Yesus tidak pernah mengatakan itu. Ya Yesus kan Allah, makanya Allah sudah sudah memakai para nabi untuk menubuatkan diri. Justru karena Anda beranggapan, saudara, justru karena Anda beranggapan Yesus itu adalah Allah itu sendiri, berarti dia yang punya otoritas untuk mengatakan itu, bukan Anda. Itu dari Alkitab, dari firman yang ada di Alkitab. Ya Alkitab berbicara menjelaskan seperti itu karena sesuai dengan fakta begitu. Kenapa Yesus tidak mengajarkan? Kenapa harus Bible Anda, pengarang kitab Anda yang mengatakan? Kenapa bukan Yesus? Kan Yesus sudah memakai rasul-rasulnya, untuk apalagi dia menulis sendiri, kan dia sudah memilih para rasul. Iya, minimal dia bicara, minimal apa yang terjadi, dia berbicara, minimal dia yang ngomong. Bukan pengarang. Di mana dia ngomong kalau dia adalah inkarnasi Bapa? Ayo bang. Dia sendiri mengaku, barang siapa yang melihat aku, bagaimana engkau, si Filipus berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Yesus berkata, bagaimana engkau mengatakan itu, barang siapa yang melihat aku sama dengan melihat Bapa. Kan Yesus sudah berkata seperti itu. Berarti siapa membunuh aku, dia sama seperti membunuh Bapa? Tidak, karena dalam inkarnasi tidak, karena dalam kemanusiaannya. Saya nyerah bang. Dalam kemanusiaannya. Anda hebat. Silakan. Gantian. Saya nyerah bang. Saya tidak bisa mengikuti kegilaan seperti abang ini. Yang saya tahu, begitu. Abang tidak mengerti bukan masalahnya. Iya, saya Kalau tidak abang ngerti. Saya tidak ngerti. Iya, saya tidak ngerti. Silakan dengan keilmuan Anda, silakan. Yang saya tahu menurut Yesus, saya tidak mau menurut orang Kristen karena saya tahu Kristen ini adalah orang yang kerasukan dengan setan. Saya hanya percaya Yesus, bang. Nabi yang bisa berkata, Bang, mengutus nabi-nabi. Siapa yang bisa mengutus nabi-nabi? Saya hanya percaya Yesus. Udah bang Logo. Yesus berkata di dalam ganti. Yesus berkata Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri.
Apa yang aku katakan, apa yang diperintahkan kepada aku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi kalau Yesus berkata, aku mengutus malaikat, aku mengutus nabi, aku mengutus setan, itu bukan ucapannya sendiri. Dia adalah wakil Tuhan di atas muka bumi ini yang diperintahkan untuk menyampaikan apapun itu yang dia ingin katakan. Anda ini sakit, Anda butuh obat, Anda butuh dokter. Tar dulu, Berobat dulu, Bang. diam dulu kau, diam dulu. Berobat dulu bang, berobat bang, berobat. Coba saya edukasi dulu berdua ini Bang, coba izin ya. Iya. Mas Aha, dengarkan saya Mas Aha. Iya, iya bang. Oke. Sampai nih, Logos, dengarkan saya Logos. Anda bertiga dengarkan pertanyaannya ya. Anda bertiga jawab nih. Apakah Yesus dan Bapa itu sama? A sama, B tidak. Mas Aha dulu. Ya jelas tidak Secara, sama. Bang. dalam pribadi secara Satu-satu pribadi beda. dulu. Satu-satu dulu. Saya ulang. Satu-satu jawab. tiga Ini cerdas pribadi. cermat. Macam Nanti saya sebut namanya baru menjawab. Anda tidak boleh memberikan penjelasan, tinggal memilih yang sudah saya siapkan. Pertanyaan, apakah Bapak dan Yesus itu sama? A sama, B beda. Mas Aha dulu. ya itu tidak sama bang, jelas itu. B beda ya, oke. Logos, A sama, B beda. Logos, silakan. Secara inkarnasi beda karena Beda, pribadi. cukup, beda. Secara Udah diem, nggak usah pakai secara. Keluarga, A sama, B beda. Inkarnasi pula agama ular tua. Keluarga, Inkarnasi, A sama, B beda. Jawab. Sama kayak orang itu. Apa itu? Nah, berbeda anak dan bapak. Oke, berbeda. Baik. Tinggal Logos ini, Logos. Yesus sama nggak dengan Bapak? A sama, B beda. secara hakikat dan keberadaan Secara sama, tapi lagi, secara secara inkarnasi terus. beda pribadi. Kasih juga orang menjelaskannya mau. Saya nggak minta menjelaskan, jawab dulu, pilih dulu Karena baru menjelaskan. Begini, karena Saya Anda ulang pertanyaannya. mempertanyakan, Saya ulang pertanyaannya. Apakah Bapak dan Yesus sama? A sama, B beda. Pilih dulu jawabannya baru jelaskan. Silakan. secara apa nih inkarnasi apa Secara orang gila. Secara orang gila, silakan. dalam eksistensinya Maka dan yang kali ini, Mbok. hakikatnya, Angkali Yesus nih. sama dengan Bapa. Angkali Yesus nih. sama dengan Bapa karena keduanya adalah Allah. Secara orang gila. Karena keduanya adalah Allah gitu. Angkalingan nih. Memang bodoh lah orang ini. Yohanes 17 nomor 3. Gantian dulu Juma aku Hidup, tanya jangan sama hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Malah kau jadikan dua-duanya Tuhan. Memang kau bahlul, butuh obat kau kawan. Aku mau bertanya sama Bang Zuma, boleh? Dulu. Lu harus jelaskan dulu kepada temanmu sesama Kristen ini. Masa kasih tahu dia Yesus adalah Bapa itu beda. Biar dia pintar dikit. Nah, kau bertugas dulu kau. Oke. Masa jelasin sama dia. Jadi begini Bang Logos ya. Hubungan antara Yesus dengan Randy. Bapaknya itu sama seperti hubungan Abraham dengan Ishak gitu loh. Jadi mereka ini dua orang yang berbeda. Nah, namun karena hubungan mereka ini Bapa dan anak bisa dibilang satu. Maksudnya seperti apa? Contoh, ketika Tuhan mau memecah kerajaan Israel, Tuhan berfirman kepada Salomo, aku tidak akan memecah kerajaan ini selama kamu masih hidup, karena aku mengingat Daud bapamu. Nah ini kan bukti kalau Bapa dan anak itu satu, seperti itu ya. Waktu Yesus yang waktu Yesus ada di bumi, Bapa ada di surga, yang mana yang Tuhan yang asli? Ya, kalau Tuhan pengertiannya pencipta langit dan yang bumi, ya itu Bapaknya gitu loh. Kalau Yesus sebagai apa? Kalau Yesus itu sebagai raja yang dituhankan, disembah karena dia buset raja. dah. Kenapa begitu Bang? Karena begini Bang, gini Bang. Yesus itu memang Yesus itu tidak maha kuasa betul Bang Andi. Ya, itu mujizat Yesus itu dari Bapaknya. Namun menurut 1 Samuel 8 ayat 7 ya kan, ketika bangsa Israel menolak Tuhan sebagai raja mereka, maka orang-orang yang menduduki jabatan raja Israel itu